Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan membahas terkait hukum Newton tentang gravitasi. Hukum Newton tentang gravitasi. Nah, sebelum tahun 1686 itu banyak sekali data yang terkumpul tentang gerakan planet dan gerakan bulan pada orbitnya yang membentuk lingkaran. Tetapi pada saat itu belum ada penjelasan mengapa gerakan-gerakan planet, gerakan-gerakan benda di luar angkasa itu bergerak dengan sedemikian rupa. Nah, pada tahun inilah Newton mengungkap rahasia itu tadi dengan mengemukakan tentang hukum Newton tentang gravitasi. Nah, pada saat ini Newton mengamati sebuah benda yang dilepaskan dari ketinggian tertentu di atas permukaan bumi selalu jatuh bebas ke permukaan bumi. Nah, hal ini tentu saja disebabkan pada benda itu bekerja sebuah gaya tarik yang biasa kita sebut dengan gaya gravitasi. Nah, kita ilustrasikan. Tolong perhatikan ke depan. Apa yang ibu bawa? Spidol. Ini adalah Benda. Benda ini namanya Spidol. Sekarang ibu tanya, ketika spidol ini ketika ibu lepaskan, apa yang akan terjadi? Jatuh. Jatuh kemana? Bawah. Kita lihat. Ibu lepaskan ya. Jatuh ke bawah. Itu ke bawah. Jatuh ke bawah. Kenapa spidol ini ketika ibu lepaskan tadi jatuh ke bawah? Kenapa tidak melayang atau terbang? Mengapa? Karena Ya, tarik bumi. gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Nah, di sini berlakulah hukum Newton yang ketiga. Hukum 3 Newton. Maaf. Hukum 3 Newton ada yang tahu? Hukum 3 Newton ini berbunyi, jika suatu benda itu bekerja sebuah gaya, nah pasti gaya itu disebabkan oleh benda lain. Nah, maka dari itu setiap benda yang dilepaskan itu selalu jatuh ke permukaan bumi. Maka di sini Newton menyimpulkan bahwa pusat bumilah yang menyebabkan gaya pada suatu benda yang arahnya selalu ke pusat bumi. Nah, Newton ini untuk memahami gaya gravitasi, Newton memperhatikan beberapa hal. Nah, yang pertama, Newton memperhatikan jarak antara benda dengan pusat bumi. Kemudian yang kedua, Newton itu memperhatikan jarak bulan terhadap pusat bumi. Dan yang terakhir, Newton itu menyelidiki pengaruh massa benda itu terhadap gravitasi. Nah, di sini Newton menyimpulkan bahwa setiap benda di alam semesta itu selalu tarik menarik.
terhadap benda lain. Terhadap benda lain. Kelihatan anak-anak tulisannya? Kelihatan. Nah, gaya. Nah, di sini Newton itu kan menyebutkan bahwa setiap benda itu di alam semesta selalu terjadi gaya tarik menarik terhadap benda lain dengan besar gaya yang sebanding dengan besar gaya yang berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat benda. Nah, Newton mengatakan bahwa jika ada dua benda yang memiliki massa tertentu, yang berada pada jarak tertentu, itu akan mengalami gaya tarik menarik. Bisa dibaca anak-anak? Bisa, Bu. Kita ilustrasikan. Anggap saja ini benda 1, benda 2 dengan massa tertentu dan berada. Nah, di sini pada pernyataan Newton tadi kan setiap benda di alam semesta itu selalu ada gaya tarik menarik antar benda lainnya dengan gaya yang besarnya itu berbanding lurus dengan massanya dan berbanding terbalik dengan jaraknya. Nah, di sini ada gaya interaksi, gaya tarik menarik itu tadi antara benda satu dan benda lainnya, antara benda satu dan benda yang kedua. Kita bisa sebut dengan F1, 2 dan F2, 1. Dan ini adalah jaraknya. Oke, Ibu hapus ya. Bisa aku membaca nanti. Nah, tadi kan Newton mengatakan bahwa setiap benda itu di alam semesta selalu terjadi gaya interaksi atau tarik menarik terhadap benda lainnya dengan gaya yang besarnya berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan jarak kuadratnya. Secara sistematis kita bisa tuliskan F sebagai gaya interaksi antara dua benda ini yang satuannya adalah Newton. F berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan jarak antara benda satu dan benda 2. Nah, di sini ada G besar. Apa itu G besar? Yaitu nilai konstanta gravitasi. Nah, nilai konstanta gravitasi ini sudah ada ketetapannya. Ada yang tahu berapa? Nah, 6. nilai, ya benar, 6, kurang tepat. Nilai G ini atau biasa kita sebut nilai konstanta gravitasi ini secara umum dituliskan sebesar 6,672 kali 10 pangkat min 11. Untuk satuannya ada yang tahu?
Nggak tahu. Satunya adalah Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Dari mana nilai konstanta ini? Nah, nilai ketetapan umum ini diukur secara eksperimen oleh seorang ilmuwan. Ada yang tahu siapa ilmuwannya? Newton. Bukan, kurang tepat. Albert Einstein. Salah. Nah, Nggak tahu, Bu. nah, nilai konstanta gravitasi ini ditemukan atau diukur oleh seorang ilmuwan yang bernama Henry Cavendish pada tahun 1798. Henry ini mengukur nilai ketetapan konstanta gravitasi ini pertama kali dengan hasil sebesar 6,672 kali 10 pangkat minus 11. Tidak. Ibu garis dulu ya. Nah, tadi kan hukum Newton tentang gravitasi itu mengatakan bahwa dua benda dengan massa tertentu yang berjarak itu akan saling menarik dengan gaya yang besarnya sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan jarak kepada benda. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal ya. Ada dua buah benda bermassa 1 dan 2 terpisah oleh jarak r, kemudian mengalami gaya sebesar r. Jika jarak kedua benda ini dijadikan 2 kali sembilan dan massa keduanya itu dijadikan setengah massa semula, maka gaya gravitasi menjadi, ibu tulis soalnya saja. Kelihatan ya anak-anak? Kelihatan, Bu.
Ada yang bisa? Anak-anak ada yang bisa? Ibu kasih contoh dulu baru kami insya Allah bisa. Siapa tahu ada yang ingin dicoba. Kak mau Bu. Nah, sekarang jika jaraknya sudah jelas ya tulisannya? Jelas Ibu. Sekarang jika jaraknya diubah menjadi R aksen, Itu dijadikan 2R karena dia 2 kali semula. Karena R-nya dijadikan 2 kali semula. Kemudian massa 1 aksen dijadikan setengah M1. Ya, setengah. Dan M2 aksen dijadikan setengah M2, dijadikan setengah massa semula. Nah, kemudian yang ditanya adalah gaya gravitasinya, yaitu F aksen. Dengan ada Pak tadinya. ada nggak? Nah, karena kita yang ditanyakan adalah F aksennya. Selanjutnya, maka R sama dengan F aksen. Rumus gaya gravitasi gaya gravitasi tadi masih ingat ya? Yaitu F per F aksen sama dengan massa 1 dikali massa 2 dibagi massa 1 aksen dikali massa 2 aksen. Karena R-nya itu berbanding terbalik. Salah. Nah, yang ditanyakan adalah gaya gravitasinya, yaitu F aksen. Nah, untuk menjawabnya, kita R sama dengan F aksen sama dengan massa 1 dikali massa 2 per massa 1 aksen dikali massa 2 aksen. Karena R ini berbanding terbalik dengan F, maka R-nya ditukar tempat. R aksen per R. Ini kan R-nya di dalam rumus umumnya R itu berpangkat 2. Nah, mari kita masukkan nilai ini. 1 2 1 aksen setengah F 1 dikali M2 aksen sama dengan setengah M2. Berapa R aksennya? Itu 2R. R aksen sama dengan 2R. 2R pangkat 2.
variabel yang sama kita coret dan 2 dicoret dengan 2, dicoret dengan maka hasil terakhirnya berapa? 1 per setengah kali setengah 1/4. Nah, 2 pangkat 2 4. Satu bagi 1/4 sama dengan 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Maka F aksen sama dengan berapa? 1/16. Iya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Bisa ya kalau nanti ada soal. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, perhatikan ke depan. Iya, Bu. Perhatikan ya. Kita tulis berapakah kita tulis dulu diketahui. Apa saja yang diketahui? Masa Massa 1 sama dengan 40 kilo. 40 kg. Siapa massa 1 itu? Siswa. Seorang siswa. Kemudian yang kedua, 10 kilogram. seorang siswi. Nah, kita selesaikan yang di dalam kolom terlebih dahulu. Kita yang tulis 6,672 10 pangkat minus 11. 40 kali 30 berapa? 1.200. 1.200. Berapa? 2 kuadrat 4. Benar. Sama 20,16. Jadi berapa? Kita tulisnya aja ya. Dua 10,016 dikali 10 pangkat Pangkat berapa? 9 Jadi pangkat 9. 9 min 9. Satuannya, Bu, jangan lupa Berapa? Satuannya apa? Newton. Newton. Bisa dimengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu, sudah. Cukup ya. Itu udah dua contoh soal yang diberikan. Gue hapus ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya kita membahas tentang kuat medan gravitasi. Atau percepatan gravitasi. Nah, ada yang tahu apa itu pengertian dari medan? Anak-anak? Enggak tahu, Bu. Tahu. Nah, medan gravitasi ini adalah bisa dikatakan sebuah ruang atau sebuah daerah yang masih dipengaruhi dengan gaya gravitasi. Nah, kemudian
gaya yang bekerja pada benda itu menimbulkan percepatan, sehingga menimbulkan percepatan gravitasi, sehingga kuat medan gravitasi ini sering juga disebut dengan percepatan gravitasi. Nah, makin besar percepatan gravitasi itu, maka akan semakin besar pula kuat medan gravitasinya. Nah, kuat medan gravitasi ini juga diartikan sebagai besarnya gaya gravitasi tiap satuan massa benda yang mengalami gaya gravitasi. Nah, ada yang tahu simbol dari kuat medan gravitasi ini apa? Huruf apa? Atau B. Apa? B. kurang tepat? E. Kurang tepat. Ya, lagi. Apa simbol dari kuat medan gravitasi? Mu. Kurang tepat. Nah, simbol dari kuat medan gravitasi itu disimbolkan dengan huruf G kecil. Oh. Nah, G kecil, di mana kuat medan gravitasi itu adalah gaya gravitasi per satuan massa. Nah, besar gaya gravitasi tiap satuan massa yang mengalami gravitasi. Bisa kita tuliskan sebagai berikut. Nah, kuat medan gravitasi ini adalah besarnya gaya gravitasi tiap satuan massa beda yang mengalami gaya gravitasi. Nah, tadi Ibu bilang kuat medan gravitasi bisa disebut juga dengan gaya gravitasi per satuan massa. Artinya, karena gaya gravitasi itu tadi kita simbolkan dengan F, dan massa kita simbolkan dengan M. Nah, di sini F ini bisa kita artikan tadi rumus hukum Newton tentang gravitasi, ada yang masih ingat? Ada yang mencatat? Ayo, apa? Barusan aja. F sama dengan Ya. F sama dengan B. Dikali M berapa? Satu. dikali M2 Ya. Dibagi Dibagi apa? sama jarak jarak Simbol dari jarak apa? R. R besar apa R kecil tadi? R besar. R besar. R kuadrat. Nah, di sini kita masukkan persamaan dari dari hukum Newton tentang gravitasi di kuat medan gravitasi. G kita tulis karena F adalah M kali M per R kuadrat, maka kita tulis. Nah, di sini kita dapatkan rumus dari kuat medan gravitasi, yaitu G sama dengan G konstanta, massa dikali massa, dan dibagi dengan jarak kuadratnya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Cukup? Bisa dimengerti? Kita masuk ke contoh soal kuat medan gravitasi. Soal kuat medan gravitasi.
Ada apa? Baru kita jawab. Kita mencari G. Ini. Apa rumus G? Rumus G percepatan sama gravitasi G sama dengan G besar G besar dikali dikali M. M. Apa ini M? Masanya, Masa siapa di sini? masa planet itu Masa planet. Kemudian per R jaraknya R2 berat. siapa yang bisa maju untuk melanjutkan? Tinggal sedikit ini. Saya Bu. Desi Bu, Desi maju. Bisa ya? Nggak bisa Bu ya. Oke ya. Ini kita tulis Yang lagi teman-teman kan, yang Bu. lainnya diperhatikan ya. Ini kita tulis lagi kan ya Bu. 72 dikali Itu 7 apa 1 Desi? 7 Bu. Nah, kali 10 pangkat minus 11 kan Bu ya. Ini kita bisa ubah jadi dibagi, bisa nggak Bu? Bisa nggak Anissa? Dibagi Bisa. dibagi berapa ya Bu? Bagi 2 ya Bu. Ya kan? Iya. Tiga ini kalau dibagi 2 berapa Bu? Berapa Anissa? Berapa yang Delapan. keluar? Empat dua. 5. 5. Dua, tiga, lima, enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kenapa komanya banyak sekali? Ini karena banyak komanya Bu. Jadi hasilnya itu Bu, di sini ya Bu, 2,5. Ini mau dibuletin apa enggak Bu? Kamu nanya 02 aja Bu, karena 0,00 enggak bisa. Jadi ini Bu hasilnya. Nanti dulu Bu. Dihapus dulu ya Bu. Ini kemarin berapa? 1. Berarti 2, ini Bu ya, 502 dikali 10 Bu. Berarti sama dengan 2. Kenapa kok pangkatnya nggak ada? Kan pangkat 1 Bu. Kalau pangkat 1 berarti Enggak ditulis, nggak apa-apa kan Bu? Persoalannya apa? kita yang mencari percepatan gravitasi. kasih. Kenapa satuannya Newton? Kenapa? Berarti salah. Satunya apa, Nisa? Meter Meter per sekon kuadrat. Iya, meter per sekon kuadrat. Tepuk tangan untuk Anissa dan Desi. ya Bu. Nah, selanjutnya ada penerapan hukum gravitasi Newton. Bukan soal, hanya perumusan. Aduh, baik Bu. Dimana saja ada 2. Sebenarnya ada banyak, cuma ibu cuma ambil 2 poin. Yaitu yang pertama, untuk menentukan masa bumi. Kalau bulan bisa Bu. Mulai beberapa lebih dari 2 penerapannya, cuma itu yang terakhir. Mengingat waktu yang sangat sempit, jadi ibu ambil hanya 2 penerapan. Ibu hanya ambil 2 contoh penerapan hukum gravitasi Newton tadi. Menunjukkan masa matahari. Nah, sudah diketahui bahwa jari-jari rata-rata orbit bumi itu adalah 1,5 kali 10 pangkat 11 meter. Itu jari-jari rata-rata orbit
Orbit, Bu. Bumi ke matahari. Dengan 1,5 kali 10 pangkat 11 Meter. Dan periode bumi mengelilingi matahari adalah selama 1 tahun. 1 tahun. Berapa 1 tahun itu? 365 hari. Nah, periode bumi dalam mengelilingi matahari adalah selama 1 tahun. 3 sama 1 tahun itu sama dengan 3. Jangan lagi. 3 kali 10,7 oh iya. 3 kali 10 pangkat 7 sekon. Nah, Lama ya, Bu? iya. 3 sekon. Berarti 3 kali 10 pangkat 7 sekon itu berapa jam? 30 juta sekon. 30 juta sekon. Berapa jam? Ya, hitung sendiri ya, Bu. Lebih dari 12 Dan itu saja kalian satu tahun itu berapa jam ya? Nah, dengan menyamakan gaya gravitasi matahari dan gaya sentripetal, maka didapatkan kesamaan. Persamaannya bacanya aku udah temen Pak Bizin deh. Karena gaya gravitasi matahari itu disamakan dengan gaya sentripetal, maka Fg sama dengan F. Fg apa? Gaya gravitasi tadi rumusnya bagaimana? Rumusnya bagaimana gaya gravitasi? Ada yang ingat? G besar kali M1 dikali M2 per M kuadrat. R2 Kuadrat. Nah, di sini bukan M1 dan M2 lambangnya, yaitu massa matahari dan massa bumi. Bisa dimengerti? Ibu, masa bumi dan bulan beda nggak, Bu? Beda nggak nih? Beda. Percepatan sentripetal, massa bumi dikali apa percepatan sentripetal? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. V kuadrat kecepatan dibagi dengan jarak. Itu sebagainya ya. Massa matahari sama dengan massa bumi dikali dengan kecepatan bumi pangkat 2 dikali dengan jari dan dibagi dengan dibagi dengan Konstanta gravitasi. konstanta gravitasi. Nah, sudah selesai belum dari sini persamaannya? Belum. Maka massa matahari sama dengan massa bumi. Coba pikir PR itu lingkaran ya? PR. Kali
Nggak tahu ada tulisan. Kemudian masa bumi dikali dengan 2 PR per periode bumi tadi pangkat 2 kali dikali dengan ya. Ini sudah rumus akhir belum? Rumus akhirnya yaitu masa matahari dengan masa bumi dikali 2 PR per T pangkat 2 berapa? 2 PR pangkat 2 4 kuadrat dikali R kuadrat R kuadrat R pangkat U 3. nah T G konstantanya jangan lupa G terus apa tadi T kuadrat karena ini T nya dipangkatkan di 2. Nah inilah rumus untuk menentukan masa matahari dengan penerapan hukum gravitasi Newton. Nah, hal-hal yang perlu kalian perhatikan apabila kita menggunakan hukum gravitasi Newton yang seperti yang dinyatakan oleh persamaan gaya gravitasi tadi. Yang pertama yaitu benda itu dianggap berbentuk bola seragam atau berupa partikel sehingga R itu sama dengan jarak pisah antara kedua benda. Nah, yang kedua garis kerja gaya gravitasi itu terletak pada garis yang menghubungkan pusat benda M dengan pusat benda M besar dan M kecil. Dan yang ketiga F12 adalah gaya gravitasi pada benda 1, yang dikerjakan oleh benda 2. 2. Nah, F21 adalah gaya gravitasi pada benda 2 yang dikerjakan oleh benda 1. Paham, Bu? Nah, kedua gaya tersebut itu akan bekerja pada benda yang berbeda, yang sama besar dan berlawanan Arah. arah. Selesai? Dah.